Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-8 saja. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, keselamatan yang kita terima merupakan sebuah anugerah atau pemberian cuma-cuma. Perbuatan baik, pelayanan, kepedulian, kasih, penginjilan, dan lain sebagainya adalah respon dari keselamatan yang boleh kita terima. Apakah hanya keselamatan saja yang Tuhan berikan kepada kita? Tentu saja tidak. Ia memberikan kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Jika seandainya Tuhan tidak memberikan kesehatan bagi kita, tentu akan sulit untuk melakukan setiap aktivitas dengan lancar dan bahkan dapat menyusahkan orang lain. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, menceritakan bagaimana Tuhan tidak hanya menyembuhkan kehidupan jasmani seseorang, melainkan Ia menyembuhkan rohaninya juga. Cerita ini bermula ketika pada hari raya, pergilah Ia di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, di mana ada kolam yang terdiri dari 5 serambi. Banyak orang yang sakit dan cacat berada di dekat kolam tersebut, sebab mereka percaya sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu, maka sembuhlah apapun penyakit orang tersebut. Pada saat itu, Yesus melihat seorang yang sakit dan tidak dapat bergerak dengan bebas selama 38 tahun lamanya. Lalu Yesus menawarinya untuk disembuhkan. Orang itu berkata bahwa ketika air tersebut mulai terguncang, tidak ada yang membantunya masuk ke dalam kolam tersebut. Yesus menjawab, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka pada saat itu juga ia menjadi sembuh dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar dari orang sakit yang disembuhkan Yesus ini. Pertama, ia ingin dipulihkan namun putus asa. Sebagai orang yang sakit, ia ingin sembuh dengan cara ada seseorang yang membantunya memasukkan dirinya ke dalam kolam ketika airnya berguncang. Namun tidak ada yang dapat membantunya. Demikian dengan kehidupan kita. Terkadang ketika kita memiliki kelemahan dan pergumulan, kita berharap kepada orang lain untuk membantu kita. Namun dalam kenyataannya, tidak selalu orang yang ada di sekeliling kita dapat menolong atau membantu kita, karena mereka juga memiliki keperluan dan pergumulan masing-masing. Dan yang kedua, mau meminta Yesus menolong kita. Dalam pergumulan yang ia hadapi, hanya Yesus saja yang dapat memulihkan dan menyembuhkannya. Bukan hanya fisiknya dengan tanda dapat membawa tilam ia menjadi sembuh, melainkan rohaninya juga dipulihkan, supaya orang ini tidak berbuat dosa lagi. Demikian dengan kita. Ketika Tuhan beranugerah memulihkan kita, tidak hanya pergumulan dan permasalahan saja, Tuhan ingin memulihkan kita, melainkan yang terpenting adalah rohani kita, supaya dengan masalah tersebut semakin mengasihi dan semakin mengenal Tuhan. Maka daripada itu, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, jangan hanya mengandalkan manusia, sebab manusia terbatas. Namun kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Maka Ia akan memulihkan kehidupan jasmani kita, maupun yang paling penting adalah rohani kita.
Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan, baik secara jasmani maupun rohani. Ajarkan kami untuk mengandalkan-Mu dan mengasihi-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena hanya Engkau saja pertolongan yang bisa kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.